Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Ritsarlah Hilary. Selamat datang buat kamu. Ya, selamat datang buat sahabat yang baru datang dan baru bergabung di channel ini. Di sini channelnya sahabat wirausaha dan juga UMKM sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Gimana kabar sahabat nih? Semoga sahabat dalam keadaan sehat walafiat selalu ya, dan bisnisnya semakin maju serta sukses. Nah sahabat, mohon maaf nih, kami baru bisa membuat video lagi dikarenakan banyak sekali teman-teman UMKM yang minta dibantu untuk membuat legalitas usahanya. Oleh karena itu, kami baru sempat lagi buat video kali ini. Dan di video kali ini, kita akan membedah izin usaha UMKM, yaitu bagaimana sih cara mudah untuk UMKM melengkapi legalitas bisnis laundry. Produknya seperti deterjen cair, pewangi pakaian, sabun cuci, seperti apa sih legalitas usahanya? Lalu bagaimana tips dan triknya akan kita kupas tuntas di video kita kali ini. Jadi, buat kalian nih yang punya usaha di bidang laundry, wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai. Jangan lupa mau di subscribe, like, serta di share agar video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman UMKM yang lainnya. Oleh karena itu, nggak lama-lama, yuk kita masuk ke video pembuka terlebih dahulu ya. Nah sahabat, itu video pembuka dari Sarla. Jangan lupa mau di subscribe ya. Kalau sudah subscribe, terima kasih. Oke sahabat, kamu yakin nih masih asal buka bisnis laundry? Lah, laundry kan cuma nyuci baju terus nyetrika udah kan? Tunggu dulu, laundry nggak cukup di situ. Padahal banyak tersedia ilmu daging yang bisa kamu pelajari untuk menambah rekomendasi dan insight kamu dalam mengembangkan bisnis laundry ini. Dan kita akan jelaskan satu persatu yuk. Nah, persiapan ini meliputi penentuan lokasinya, alat produksi, rekrut karyawan, pengaturan harga biar nggak boncos, promo, strategi pelayanan, dan lain-lainnya. Pastinya, setiap orang tidak mau bisnis yang dirintis mengalami kegagalan. Nah, untuk meminimalisir itu harus dipersiapkan dengan matang. Tidak hanya materi, tapi ilmu dan pengetahuan perlu dikuatkan juga. Dan di video kali ini, kita akan jelaskan semuanya teman-teman. Jadi, teman-teman wajib tonton dan simak video sampai dengan selesai ya. Nah sahabat, jadi di dalam bisnis laundry ini pasti ada suka dan dukanya. Dan buat kalian yang belum memiliki bisnis ini, kalian bisa dengarkan, dan yang sudah pasti sudah merasakannya. Apa sih sukanya? Pertama, sukanya dapat uang. Ya pastinya nih, tujuan buka laundry pasti ingin mendapatkan uang dong, entah sebagai utama atau hanya pekerjaan sampingan. Yang kedua, ahli cuci nih. Dengan membuka bisnis laundry, apabila owner terjun langsung, maka akan mendapatkan pengalaman bagaimana sih cara membersihkan noda. Pengalaman ini yang tidak diajarkan di sekolah manapun. Yang ketiga, membantu orang lain. Usaha ini dibutuhkan oleh banyak orang. Karena apa? Karena mereka sibuk dan tak sempat mencuci atau menyetrika. Selain itu, dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, mengenal karakter pelanggan. Ini berlaku bagi owner yang terjun langsung, misalnya nih jaga kasir atau menjadi kurir untuk antar jemput pakaian. Ini adalah suka duka dari bisnis laundry ini. Nah kemudian dukanya apa? Dukanya pertama, disangka profesi rendahan, bahkan dikatain tukang cuci padahal omset melimpah. Haha, biarin aja. Kemudian ditinggal karyawan. Ini yang menjadi menyedihkan. Di saat banyak kerjaan malah tidak ada karyawan. Dikerjakan sendiri capek dan keteter, banyak yang gak kuat. Apalagi owner gak terjun langsung, otomatis laundrynya tutup sementara bahkan bisa permanen. Kemudian dukanya musim hujan nih, gak punya dryer. Ini juga sering dialami laundry dengan modal yang cekak, jadinya stres deh. Kemudian komplain pelanggan, baju kelunturan, kurang rapi, pakaian hilang, telat ngantar pakaian. Padahal komplain ini membuat laundry menjadi lebih baik menghadapi pelanggan. Dan kalian nih yang sudah punya usaha laundry, silahkan ketikkan di kolom komentar apa sih suka duka kalian. Yuk kita tuliskan. Nah, ini 5 alasan memulai bisnis laundry. Yang pertama adalah fleksibilitas waktu. Kamu dapat mengatur jadwal kerja sesuai dengan preferensi pribadi kamu dan mengelola usaha sesuai dengan waktu luang yang tersedia, teman-teman. Ini adalah alasan pertama. Alasan selanjutnya adalah pertama, modal yang awal yang terjangkau. Usaha laundry ini dapat dimulai dengan modal awal yang relatif terjangkau, terutama nih jika kamu memulai dengan skala kecil dan menggunakan peralatan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, permintaan yang konsisten. Laundry adalah kebutuhan pokok bagi banyak orang, dan permintaan untuk jasa laundry biasanya konsisten sepanjang tahun, teman-teman. Apalagi di masa musim hujan seperti ini. Nah, usaha laundry ini memiliki potensi yang sangat besar sekali.
Alas selanjutnya itu adalah pendapatan yang stabil. Usaha laundry ini memiliki potensi untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dan terus-menerus. Karena apa? Karena ketika kalian sudah memiliki konsumen, kalian jaga konsumennya, memberikan pelayanan terbaik, insya Allah konsumen itu akan betah dan berlangganan di kalian. Nah, ini adalah ragam jenis dari bisnis laundry. Jadi buat kalian nih yang akan memulai bisnis laundry, kalian wajib tahu nih ilmu-ilmu dasar mengenai apa saja sih ragam jenis dari bisnis laundry. Akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah laundry kiloan. Jadi tipe usaha ini menggunakan paket kiloan yang cenderung lebih murah daripada harga satuannya. Laundry kiloan ini biasa menargetkan masyarakat yang tinggal di daerah dekat perkantoran dan kampus, karena di situ target market yang pas untuk jenis laundry kiloan ini. Yang kedua adalah laundry sepatu, di mana tipe usaha ini mulai banyak digandrungi masyarakat lantaran tren mengoleksi sepatu dari generasi milenial. Walau tampaknya mudah, tetapi nyatanya mencuci sepatu memerlukan ketelitian yang tinggi serta peralatan yang khusus, teman-teman. Ini adalah ragam jenis laundry yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah laundry coin atau kita semat dengan laundry mat. Nah, jadi laundry coin ini adalah jenis laundry yang menawarkan self-service bagi pelanggan, sehingga pelanggan hanya menggunakan koin untuk dapat memproses cuciannya secara mandiri tanpa harus melibatkan pekerja laundrynya. Dan selanjutnya adalah laundry hotel. Sesuai namanya, laundry hotel ini lebih berfokus pada kebutuhan hotel, mulai dari selimut, spray, handuk, dan lain sebagainya. Sehingga untuk bisa mendapatkan pelanggan, Anda harus dapat menjalin kerjasama dengan suatu hotel. Meski demikian, keuntungan usaha laundry ini cukup terjamin loh, karena kalian sudah berlangganan dengan sebuah hotel. Nah, strategi apa sih yang bisa Anda pertimbangkan untuk layanan akhir pekan bisnis laundry? Yang pertama adalah promosi khusus akhir pekan. Tawarkan diskon atau promosi khusus untuk layanan laundry pada akhir pekan. Ini dapat mendorong pelanggan untuk menggunakan layanan Anda saat waktu mereka lebih luang. Nah, ini dia isi pikiranku saat mau buat bisnis laundry. Mesin apa sih yang bagus? Aku mau buka bisnis di mana ya? Atau aku bisa konsultasi kemana? Di sini panduan membuka bisnis laundry. Membuka bisnis laundry dari awal melibatkan serangkaian langkah-langkah yang harus Anda lakukan dengan cermat. Berikut panduan umum untuk membantu Anda memulai bisnis laundry. Akan kami jelaskan secara detail satu persatu, jadi wajib kalian simak ya. Yang pertama adalah riset pasar. Jadi kalian pelajari pasar lokal untuk memahami permintaan dan persaingan. Identifikasi target pasar Anda dan tentukan kebutuhan spesifik pelanggan di daerah tersebut. Yang kedua adalah perencanaan bisnis. Buat rencana bisnis yang mencakup tujuannya, model bisnis seperti apa, analisis pasar, strategi pemasaran, dan perkiraan keuangan. Rencana bisnis ini akan membantu Anda merencanakan langkah-langkah Anda secara sistematis. Yang ketiga adalah lokasi dan perizinan. Pilih lokasi yang strategis dengan akses mudah dan potensi pelanggan yang tinggi. Periksa persyaratan perizinan lokal dan pastikan Anda memenuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku untuk membuka bisnis laundry ini. Selanjutnya adalah investasi dan perencanaan keuangan. Tentukan anggaran Anda untuk peralatan, inventaris, sewa tempat, dan biaya operasional lainnya. Bangun proyeksi keuangan untuk memahami seberapa cepat Anda dapat mencapai titik impas dan mulai menghasilkan keuntungan. Lalu, pilih peralatan dan supplier yang cocok. Tentukan juga jenis laundry yang akan Anda tawarkan. Apakah mau cuci kering, dry cleaning, dan lainnya. Dan pilih peralatan sesuai. Cari pemasok yang dapat menyediakan mesin cuci, pengering, dan perlengkapan lainnya dengan kualitas yang baik. Lalu bangun branding dan identitas logo. Pilih nama bisnis, desain logo, dan identitas merek yang mencerminkan nilai dan citra yang ingin Anda sampaikan kepada pelanggan Anda. Pastikan untuk membuat situs web atau informasi online. Selanjutnya adalah sistem manajemen dan otomatisasi. Pertimbangkan penggunaan sistem manajemen bisnis dan perangkat lunak yang dapat membantu mengotomatisasi operasional seperti pelacakan pesanan, inventaris, dan keuangan. Kemudian rekrut dan latih tim. Rekrut karyawan yang andal dan berkomitmen. Latih mereka untuk memberikan layanan pelanggan yang baik dan memastikan mereka memahami prosedur operasional dengan tepat. Lalu selanjutnya rencanakan strategi marketing. Rencanakan strategi marketing untuk mempromosikan bisnis Anda. Gunakan strategi pemasaran online dan offline seperti media sosial, brosur, dan diskon pembukaan untuk menarik pelanggan-pelanggan Anda. Selanjutnya layanan pelanggan. Tetap berkomunikasi dengan pelanggan dan tanggapi umpan balik mereka. Hal ini membantu dalam memahami kebutuhan pelanggan dan meningkatkan kualitas layanan Anda. Evaluasi dan penyesuaian. Terus evaluasi kinerja bisnis Anda dan lakukan penyesuaian jika diperlukan. Perhatikan tren pasar, respon pelanggan, dan peluang perbaikan. Membuka bisnis laundry membutuhkan perencanaan yang matang, dedikasi, dan pemahaman yang baik tentang pasar lokal. Dengan langkah-langkah yang tepat, Anda dapat membangun bisnis laundry yang sukses.
Itulah sedikit panduan bisnis untuk membuka usaha bisnis laundry. Semoga bisa bermanfaat ya. Strategi meningkatkan omset usaha laundry. Yang pertama adalah perbaiki kualitas layanan Anda. Promosi harus gencar dan tepat. Lalu efektif dan efisiensi ongkos produksi, menambah dan outlet atau mesin produksi, serta adanya inovasi layanan, dan juga gunakan pembayaran cashless seperti adanya kris, teman-teman. Jadi ini adalah strategi meningkatkan omset usaha laundry. Lalu apa saja sih faktor yang mempengaruhi pendapatan bisnis laundry? Yang pertama adalah kualitas dan layanan. Lalu ada cepat dan tepat dalam pelayanan, promosi yang efektif, dan persaingan pasar. Nah, untuk kualitas, mesin cuci dan pengering yang efisien dan deterjen yang berkualitas dan pelayanan yang ramah dapat meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu keterlambatan dalam pelayanan laundry dapat merugikan reputasi bisnis Anda dan menyebabkan pelanggan beralih ke laundry yang lain. Lalu gunakan strategi pemasaran online dan offline seperti media sosial, promosi diskon, atau program loyalitas lainnya. Lalu Anda bisa menawarkan layanan tambahan, harga bersaing, atau fokus pada kualitas layanan untuk membedakan diri Anda dari pesaing bisnis yang lainnya. Lalu apa sih profit income-nya? Di sini contohnya mempunyai usaha juga bisa dibilang profit income. Contohnya bisnis laundry. Apa itu? Jadi profit income ini adalah merupakan pendapatan dari penjualan produk atau jasa yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Fungsinya yaitu adalah meningkatkan finansial, tidak bergantung pada gaji, bahkan sampai meningkatkan kualitas hidup kalian loh. Ternyata laundry bisa jadi profit income untuk kalian. Lalu bisnis laundry, buat laundry Anda berbeda dari kompetitor. Supaya apa? Supaya investasi bisnis laundry Anda tetap cuan, dan kita akan jelaskan. Investasi bisnis laundry yang sukses tidak hanya menawarkan layanan dasar, tetapi juga memahami bahwa kebutuhan pelanggan modern semakin beragam. Melalui variasi layanan, bisnis laundry Anda dapat memberikan nilai tambah lebih dan memperluas pangsa pasar. Ada nih 4 variasi layanan, termasuk penawaran layanan dry cleaning, perbaikan pakaian, dan pembersihan khusus untuk item tertentu. Yang pertama adalah dry cleaning atau wet cleaning. Mengintegrasikan layanan dry cleaning atau wet cleaning adalah langkah penting dalam variasi layanan bisnis laundry. Bagian besar dari pakaian pelanggan tidak dapat diproses dengan proses laundry kiloan saja. Beberapa pakaian memerlukan perawatan khusus seperti blazer, jas, atau gaun berbahan delikat, atau pakaian memiliki noda berat hanya dapat diproses dengan layanan dry cleaning atau wet cleaning. Pelanggan yang mencari solusi pembersihan yang lebih profesional dan hati-hati akan melihat nilai tambah dalam layanan ini. Selain itu, dengan menyediakan layanan tersebut, Anda dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam keahlian laundry Anda. Yang kedua adalah alterasi dan perbaikan pakaian. Menawarkan layanan alterasi dan perbaikan pakaian adalah cara lain untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Seringkali nih, pelanggan memiliki pakaian yang dalam kondisi rusak tapi masih bisa rutin dipakai. Baik itu perbaikan sederhana seperti penjahitan ulang kancing, atau perbaikan lebih kompleks seperti perbaikan sepatu atau tas. Memberikan opsi ini dapat memberikan kenyamanan lebih kepada pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan jika terjadi kerusakan dalam proses laundry. Selanjutnya, ketiga adalah pembersihan khusus untuk item tertentu. Mempertimbangkan layanan pembersihan khusus untuk item tertentu juga dapat menjadi strategi variasi layanan yang cerdas. Misalnya nih, layanan pembersihan karpet, sofa, atau gorden dapat menarik pelanggan yang mencari solusi pembersihan holistik untuk rumah mereka. Menawarkan pembersihan khusus untuk barang-barang rumah tangga ini dapat memperluas pasar Anda dari luar pakaian saja. Setelah itu dapat menjadi layanan lebih untuk bisnis Anda. Selain itu, Anda juga dapat menambahkan layanan antar jemput, dan juga Anda dapat membantu pelanggan Anda untuk memenuhi kebutuhan mereka tentang laundry. Tidak hanya sebatas pakaian luar saja, tetapi bisa jadi barang-barang yang ada di rumah mereka itu akan menjadi bisnis Anda untuk dibersihkan dengan bisnis laundry Anda. Jadi teman-teman harus bisa menggali kebutuhan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah paket layanan berlangganan. Menyediakan paket layanan berlangganan adalah cara lain untuk mempertahankan pelanggan setia. Dengan memberikan opsi berlangganan, bulanan, atau tahunan nih, pelanggan dapat menikmati keuntungan seperti diskon khusus, layanan prioritas, atau bahkan layanan eksekutif yang hanya tersedia untuk pelanggan berlangganan. Anda juga dapat memberikan keuntungan lebih bagi pelanggan yang sudah berlangganan dengan durasi lama, sehingga pelanggan Anda setia Anda akan merasa lebih diperhatikan dan dihargai oleh Anda. Nah, dengan variasi layanan, bisnis laundry Anda diharapkan dapat tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang lebih besar lagi di tengah persaingan industri laundry yang semakin kompetitif. Nah, memahami kebutuhan pelanggan dan memberikan solusi terbaik untuk mereka adalah kunci keberhasilan dalam memperluas jangkauan bisnis laundry Anda untuk semakin cepat berkembang di tengah persaingan yang sangat luas sekarang ini.
Meski tarifnya naik nih, konsumen tetap antusias menggunakan jasa laundry di momen lebaran. Karena apa? Karena banyak sekali mereka yang nanti di momen lebaran itu melakukan mudik dan tidak sempat untuk melakukan pencucian pakaian-pakaian mereka. Jadi, meski tarifnya naik, konsumen tetap antusias menggunakan jasa laundry sebab jasa laundry pilihan utama bagi mereka yang ditinggal mudik oleh ART-nya. Kenaikan harga berfungsi untuk tidak overload dan menjaga kualitas, tetapi juga ternyata pelanggan nggak ada yang komplain. Itu artinya mereka benar-benar memang butuh untuk jasa laundry ini. Jadi nggak ada salahnya nih kalau kalian menaikkan harga ketika musim lebaran tiba. Layanan pelanggan yang profesional sangat penting dalam bisnis laundry untuk membangun hubungan baik dengan pelanggan dan memastikan kepuasan mereka. Berikut adalah beberapa praktek layanan pelanggan yang profesional yang dapat Anda terapkan. Pertama, sambut pelanggan dengan ramah. Kemudian dengarkan dengan aktif apa keluhan mereka. Lalu berikan informasi yang jelas, tanggapi dengan cepat, dan berikan solusi yang memuaskan. Serta jaga komunikasi yang terbuka. Perlakukan pelanggan dengan menghargai dan lakukan pelatihan karyawan. Lalu kalian evaluasi dan umpan balik dan terus tingkatkan. Nah, dengan menerapkan praktek layanan pelanggan yang profesional ini, Anda dapat membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, meningkatkan kepuasan mereka, dan memperkuat reputasi bisnis laundry Anda. Nah, ini adalah simulasi sekilas tentang hitungan HPP idealnya HPP untuk bisnis laundry. Simulasi hitungan HPP idealnya itu antara 6.000 sampai 8.000, di mana kalau kurang dari 6.000 itu kualitas kurang bagus dan bahan baku murah. Sedangkan lebih dari 8.000 itu kualitasnya bagus dan bahan bakunya juga pasti terpercaya. Ilmu penting buat calon investor laundry: memahami pengukuran kebutuhan investasi awal bisnis laundry. Pengukuran kebutuhan investasi awal pertama nih, misalkan ada sewa tempat 2 tahun, mesin produksi 1 stek sampai 50 customer, perlengkapan pendukung perkiraannya berapa, renovasi untuk market dan kompetitor, marketing awal, market dan kompetitor, modal cash, biaya operasional 2 bulan, lalu biaya bahan baku awal, biaya HPP sebulan, dan legalitas atau regulasi yang diperlukan untuk membuat bisnis laundry Anda berjalan. Nah, lalu resiko yang dipertimbangkan dalam bisnis laundry yang pertama adalah ketidakpastian pasar. Permintaan pelanggan dapat bervariasi dan terkadang sulit diprediksi. Faktor eksternal seperti musim, cuaca, atau perubahan tren fashion dapat memengaruhi jumlah cucian yang diterima. Kemudian yang kedua adalah keselamatan karyawan. Keselamatan karyawan merupakan aspek penting dalam bisnis laundry. Resiko kecelakaan atau cedera dapat timbul selama operasional, terutama terkait dengan penggunaan peralatan dan bahan kimia. Selanjutnya adalah bergantung pada peralatan. Ketergantungan pada mesin cuci, pengering, dan peralatan laundry lainnya dapat menjadi risiko jika ada kerusakan atau kegagalan peralatan. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam pelayanan dan biaya perbaikan yang tidak terduga. Lalu manajemen keuangan. Pengelolaan keuangan yang buruk atau kurangnya perencanaan keuangan dapat menjadi risiko. Ini termasuk pengelolaan utang, likuiditas, dan kebijakan harga yang tidak sesuai. Nah sahabat, di dalam bisnis laundry itu pasti perlu namanya sabun cuci atau sabun deterjen untuk kalian gunakan dalam proses pencucian. Dan kami akan jelaskan nih bagaimana sih cara untuk berbisnis sabun cuci di video kali ini. Bisnis sabun cuci cair. Menjadi pengusaha memang membutuhkan tekad bulat dan kesungguhan, seperti yang dilakukan Wahrudin Slamet, warga asal Gresik yang sudah bekerja hampir 10 tahun di bank swasta, akhirnya memutuskan untuk membangun bisnis bahan kimia hingga meraup cuan dan omset hingga 50 juta per bulan. Kira-kira seperti apa kisahnya? Mari kita simak. Berawal dari satpam hingga karyawan bank memutuskan berhenti karena pandemi. Wahrudin awalnya merupakan seorang satpam sebagaimana ia cita-citakan dulu di sebuah bank swasta. Ia sempat bekerja mulai dari satpam hingga di bagian marketing di sebuah bank swasta. Nah, pada saat pandemi Covid, ia dihadapkan dengan kenyataan bahwa semua pegawai dirumahkan, sehingga Wahrudin memutuskan untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Kala itu, Wahrudin sudah ditawari teman lamanya yang bekerja di sektor pertambangan di Kalimantan, tepatnya di Martapura, untuk terjun dalam bisnis bahan kimia dengan membantu mengakomodir kebutuhan bahan kimia dari supplier bahan kimia di Surabaya ke Kalimantan. Awalnya coba-coba, kini bisnis Wahrudin raih omset hingga 50 juta. Wahrudin mengaku nih bahwa ia tidak memiliki kemampuan dasar tentang bahan-bahan kimia, sehingga ia banyak belajar secara otodidak di YouTube. Namun dengan kesungguhannya, pada 6 bulan pertama Wahrudin sudah mampu meracik sendiri beberapa produk bahan kimianya. Ia memproduksi beberapa produk seperti kaporit kolam renang, sabun cuci untuk laundry, deterjen cair, hingga silikon mobil atau motor. Dan kalian nih di bisnis laundry pasti membutuhkan namanya sabun cuci untuk laundry atau deterjen cair untuk pewangi di bisnis laundry kalian. Jadi daripada kalian beli produknya ke orang lain, kalian juga bisa menggunakan bisnis laundry kalian untuk memproduksi sabun cucinya dan menjualnya di bisnis laundry kalian.
Saat awal merintis, Wahrudin berpegang pada prinsip bahwa tolak ukur suatu produk sudah bagus atau tidak adalah komentar dari pelanggan langsung. Tolak ukur produk bagus itu kalau customer sudah senang, kalau masih ngeluh itu berarti belum bagus, ucapnya. Terbukti saat ini bahan kimia dan produk kimia racikan Wahrudin sudah tembus keluar kota seperti Kediri, Pemalang, Madura sampai ke Sumatera. Bahkan proses produksinya sementara ini masih di garasi rumahnya. Meski demikian, saat ini volume produksi mencapai 200 liter untuk berbagai macam produk. Adapun kisaran harga yang dipatoknya mulai dari 8.000 sampai dengan 25.000 per liter sehingga omsetnya mencapai 40 sampai 50 juta per bulan. Wah banget ya, kalau kalian punya usaha bisnis laundry, kalian bisa memproduksi sabun cucinya dan deterjen sendiri dan kalian jual, pasti kalian bisa mendapatkan pendapatan profit income lebih dari bisnis laundry kalian. Alasan Wahrudin beralih ke produk bahan kimia seperti sabun cuci hingga pembersih kerak. Wahrudin memilih untuk membesarkan dan memfokuskan pada bisnis sabun cair, bahan kimia dan produk kimia salah satunya karena ia melihat minimnya pesaing. Bahan kimia bukan merupakan barang umum yang dapat dengan mudah ditemui di pasar, sedangkan intensitas pemakaian untuk kebutuhan rumah tangga seperti sabun cuci mobil, kolam renang cukup tinggi. Jadi ini adalah peluang yang sangat besar kenapa alasan Wahrudin beralih ke produk bahan kimia seperti sabun cuci. Oleh karena persaingan yang sedikit, Wahrudin dapat menentukan harga sendiri dan tidak ada perbandingannya, khususnya di wilayah Gresik. Sehingga hal itu sangat memudahkan Wahrudin untuk menaikkan harga dan mengkreasikan produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu awal mula saya tertarik di dunia bahan kimia. Saya pikir-pikir kok lumayan hasil jualan bahan kimia ini. Persaingan toko bahan kimia masih sedikit, sampai akhirnya saya seriusin untuk dijadikan berbagai macam produk ini, ucap Wahrudin. Strategi bisnis sabun cuir ala Wahrudin. Jadi dalam menjalankan bisnis tentu memerlukan strategi bisnis. Adapun strategi bisnis dan kunci sukses menurut Wahrudin dalam menjalankan bisnis sabun cair bahan kimia dan produk kimia diantaranya pertama adalah 1. Berani mengambil langkah pertama. Menurut Wahrudin salah satu kunci sukses adalah segera melakukan atau merealisasikan ide-ide bisnis yang muncul di kepala kita. Apabila kita atau sahabat berusaha terlalu banyak berpikir nih, maka bisnis itu hanya akan terus menjadi ide dan tidak akan pernah terjadi. 2. Pantang menyerah dan memiliki komitmen yang tinggi. Di dalam menjalankan bisnis apapun tentunya kita akan menemukan jalan yang sangat terjal. Hal itu dirasakan juga oleh Wahrudin sehingga ia menilai bahwa kunci bisnis bisa terus maju adalah dengan pantang menyerah. Ia menerapkan itu sebagai tolak ukur dalam keberhasilan bisnisnya. Kepuasan pelanggan menjadi orientasi utama bagi Wahrudin sehingga ia mampu sejalan dengan kebutuhan pasar dan mampu menarik minat pelanggannya. Jadi pola pikir atau mindset harus terus terbuka sehingga kerja keras dan komitmen yang tinggi tersebut sejalan dengan kreativitas dan inovasi terhadap produk agar mampu stabil dan semakin maju. 3. Memiliki orientasi atau tujuan jangka panjang. Wahrudin memutuskan untuk terjun di bisnis bahan kimia dan produk kimia ini karena ia melihat bahwa bisnis ini memiliki prospek jangka panjang yang bagus. Karena bahan kimia atau produk kimia akan terus dibutuhkan seperti deterjen, pembersih kerak, dan berbagai kebutuhan lainnya. Meskipun saat ini proses produksi masih di Gresik dan melalui garasi rumahnya, Wahrudin bertekad bahwa nantinya akan membuka cabang dan pabrik di Tuban yang merupakan tempat kelahirannya dan berbagai wilayah lainnya. Yang keempat adalah optimis dan konsisten. Sikap ini harus dimiliki oleh seorang pebisnis. Wahrudin mengaku bahwa dalam perjalanan bisnisnya ia dihadapkan dengan berbagai brand yang sudah maju dan lebih dulu dikenal oleh masyarakat. Namun ia tetap optimis dan konsisten menjalankan bisnisnya. Bahkan pada awal merintis, Wahrudin memulai dengan menawarkan produknya secara door to door. Pokoknya intinya nawarin aja deh door to door ke usaha UMKM seperti laundry, cuci mobil, kolam renang, rumah-rumah makan, saya tawarin aja. Akhirnya singkat cerita sampai sekarang bisa menghasilkan 70 juta rupiah sebulan. Wow, besar banget ya. Yang kelima adalah memanfaatkan relasi bisnis yang ada. Sebagai seorang mantan satpam dan karyawan di bidang marketing, Wahrudin memiliki beberapa relasi yang ia dapatkan selama bekerja dan kemudian ia manfaatkan untuk menawarkan produknya dan memperluas jejaring bisnisnya. Terbukti saat ini bisnis bahan kimia dan produk kimia Wahrudin ini sudah mulai masuk ke pangsa pasar UMKM. Adapun produk yang paling laris manis yaitu deterjen dan juga sabun cuci mobil. Yang keenam adalah menjaga kualitas produk dan harga. Wahrudin tetap optimis terhadap bisnis ini sejalan dengan upayanya menjaga kualitas produknya, sehingga hal itu mampu menjaga kepercayaan pelanggan dan dapat terus menjaga citra produk di masyarakat. Selain itu, Wahrudin tidak mematok harga yang terlalu mahal sehingga tidak memberatkan pelanggan dan mampu bersaing dengan brand-brand lainnya. Selanjutnya adalah sistem promosi dan branding produk. Menurut Wahrudin nih, tantangan setiap bisnis berbeda-beda. Sebagaimana tantangan yang dihadapi yakni branding yang membutuhkan waktu lama untuk mampu menyaingi brand yang sudah populer. Di samping itu, proses promosi yang terus diupayakan agar mampu dikenal masyarakat luas. Wahrudin gencar menggunakan promosi melalui media dan berencana untuk mendapatkan atau menerapkan diskon bagi pelanggan yang memiliki botol dengan stiker tok Wahrudin, sehingga selain menarik minat juga mampu mengurangi sampah plastiknya.
Berbagai strategi dan tips bisnis bahan kimia dan produk kimia tersebut merupakan pengalaman Wahyudin yang dapat menjadi pandangan bagi sahabat wirausaha yang ingin merintis bisnis serupa. Nah, sahabat juga dapat melihat potensi bisnis dalam kehidupan keseharian kita dan merealisasikannya. Nah, sahabat, ini adalah panduan langkah demi langkah memulai bisnis deterjen dan bubuk pencuci. Langkah pertama tadi, lakukan riset pasar. Sebelum memulai bisnis deterjen laundry, Anda melakukan riset pasar secara menyeluruh sangatlah penting. Tindakan ini memungkinkan Anda memperoleh pemahaman menyeluruh tentang industri deterjen. Anda bisa mendapatkan wawasan tentang permintaan pasar, persaingan, dan tren industrinya. Selain itu, memahami preferensi target pasar Anda, demografi, dan kebiasaan pembelian adalah suatu keharusan. Ini yang akan membantu Anda dalam mengidentifikasi kebutuhan pelanggan Anda dan mengembangkan produk deterjen yang memenuhi kebutuhan tersebut. Selain itu, penting juga untuk meneliti pesaing Anda dan menilai kekuatan dan kelemahan mereka. Ini membantu Anda menentukan area di mana produk deterjen Anda dapat dibedakan dan menonjol. Anda juga dapat mengidentifikasi bagaimana sih Anda dapat meningkatkan produk yang sudah ada. Dengan demikian, Anda akan dapat memberikan proporsi nilai yang lebih baik kepada pelanggan. Mengikuti tren industri, termasuk teknologi dan inovasi terkini untuk mesin pengemasan, itu sangatlah penting. Ini memungkinkan Anda tetap menjadi yang terdepan dalam persaingan dan memanfaatkan potensi peluang pertumbuhan. Anda juga akan mengetahui tren terkini yang memungkinkan Anda menyesuaikan produk deterjen dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Langkah kedua, buat rencana bisnisnya. Rencana bisnis akan bertindak sebagai peta jalan dan persiapan awal untuk bisnis bubuk cuci Anda. Peta bisnis membantu Anda dalam mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai. Anda juga dapat menentukan target pasar yang ingin Anda capai dan strategi apa yang akan Anda terapkan untuk mencapai tujuan tersebut. Rencana bisnis ini Anda harus mencakup proyeksi keuangan terperinci. Proyeksi ini dapat mencakup biaya awal, biaya operasional, dan proyeksi pendapatan. Anda juga harus realistis dalam proyeksi keuangan untuk menghindari tantangan keuangan yang tidak terduga tentunya, karena bisnis ini adalah bisnis. Kemudian selain itu, rencana bisnis harus mencakup keseluruhan struktur dan tujuan bisnis Anda. Ini mengidentifikasi apakah perusahaan Anda akan menjadi kepemilikan seorangan, kemitraan, perseroan terbatas, atau korporasi. Konsultasikan dengan pengacara atau akuntan Anda atau konsultan Anda untuk menentukan struktur hukum mana yang paling sesuai. Pertimbangkan untuk memasukkan strategi pemasaran dan rencana pemasaran Anda. Rencana pemasaran ini harus menguraikan taktik Anda untuk mempromosikan bisnis deterjen Anda, di mana taktik ini mungkin mencakup pemasaran media sosial, periklanan, dan promosi. Rencana bisnis yang komprehensif akan menunjukkan komitmen Anda sebagai bukti untuk membantu menarik calon investor jika ada investor yang ingin bekerja sama dengan Anda. Langkah ketiga, dapatkan lisensi dan izin yang diperlukan. Sebelum meluncurkan bisnis deterjen, Anda harus mendapatkan lisensi dan izin yang diperlukan dari pemerintah. Hal ini akan memungkinkan Anda untuk beroperasi secara legal dan menghindari potensi masalah hukum atau denda besar yang mungkin timbul di masa depan. Tanyakan kepada otoritas setempat untuk menentukan izin lisensi apa yang Anda perlukan. Misalnya izin usaha, pendaftaran pajak, izin pajak penjualan, izin zonasi, misalnya diperlukan. Anda juga harus mematuhi peraturan dan persyaratan untuk menjalankan bisnis Anda secara legal. Dan kami di sini, konsultan UMKM HRC, siap membantu Anda untuk melengkapi bisnis legalitas usaha, baik itu laundry ataupun bisnis deterjen Anda, akan kami bantu. Langkah keempat adalah pilih lokasi manufaktur. Ingatlah untuk memilih lokasi yang nyaman untuk memproduksi dan mendistribusikan bubuk pencuci Anda. Pertimbangan transportasi, ketersediaan sumber daya, dan biaya tenaga kerja akan lebih mudah untuk mengalokasikan produk ke dan dari lokasi produksi Anda. Lokasi yang dekat dengan pemasok deterjen Anda juga akan membantu mengurangi biaya transportasi. Pertimbangan juga ketersediaan sumber daya di wilayah tersebut. Selain transportasi, pastikan memiliki akses yang mudah ke air dan listrik kebutuhan untuk produksi deterjen Anda. Saat menentukan lokasi, Anda juga harus mempertimbangkan biaya tenaga kerja. Carilah lokasi di mana tenaga kerja murah dan tersedia pekerja yang terampil. Langkah selanjutnya adalah sumber bahan baku. Setelah menentukan lokasi usaha Anda, langkah selanjutnya adalah mencari bahan baku. Anda mempunyai dua pilihan untuk mendapatkan deterjen dan bubuk pencuci, misalnya membeli secara lokal atau mengimpornya dari pemasok luar negeri. Nah, jika Anda mendapatkan bahan mentah secara lokal, kerjakan pekerjaan rumah Anda dan bandingkan harga dari berbagai pemasok. Ini memastikan bahwa Anda mendapatkan penawaran yang terbaik. Pastikan kualitas bahan baku memenuhi standar Anda dan pemasoknya dapat dipercaya. Nah, kita akan sedikit menjelaskan perbedaan sabun. Jadi sabun bubuk dan sabun cair, pilih yang mana? Kita akan jelaskan perbedaannya. Dimana untuk sabun bubuk untuk cuci baju ini lebih efektif untuk noda berat, biasanya lebih berkonsentrasi dan dapat memberikan lebih banyak pencucian per kemasan. Harganya juga lebih terjangkau, sedangkan untuk kekurangannya mungkin sulit larut dan tidak cocok untuk pakaian berbahan halus dari sabun bubuk untuk cuci baju. Lalu kalau sabun cair untuk cuci baju itu larut dengan mudah, pemakaian yang fleksibel, baik untuk
untuk pakaian berbahan halus, pembersihan yang lebih baik untuk noda ringan. Namun kekurangannya, kemasan mungkin kurang tahan lama dan harganya yang pasti tergolong lebih mahal daripada sabun bubuk teman-teman. Lalu kenapa sih kita perlu pelembut pakaian? Jadi keharuman pakaian itu akan lebih awet nih, kemudian lebih maksimal membunuh kuman dan bakteri, pakaian lebih mudah disetrika, mengatasi bau apak, menjaga serat-serat pakaian. Nah, ini adanya perlunya pelembut pakaian. Jadi buat kalian yang bisnis laundry, kalian bisa juga memproduksi pelembut pakaian. Dan di sini pakaian tetap lembut dan segar seharian. Wanginya pasti segar tahan lama, menjaga kelembutan pakaian dan menjaga pastinya kelembutan pakaian konsumen kalian. Untuk baju tetap wangi dan segar seharian, bau anti apek, aroma sakura floral, antibakteri, dan menjaga warna pakaian tetap cerah. Ini adalah salah satu produknya teman-teman. Nah, lalu punya bisnis laundry, ini dia legalitasnya. Jadi setelah tadi kami jelaskan di depan, kita akan masuk ke intinya teman-teman. Jadi apa saja sih legalitas bisnis yang diperlukan ketika kita memiliki bisnis laundry dan juga punya bisnis sabun deterjen, sabun cair, pengharum, atau sabun pewangi teman-teman. Nah, legalitas usaha merupakan hal penting ketika kita ingin mendirikan bisnis serta dikenal oleh masyarakat dan aman, sehingga produk kita akan setara dengan produk brand besar lainnya. Nah, kami akan jelaskan legalitas usaha apa saja yang wajib UMKM miliki agar memudahkan dan membantu UMKM dalam mendirikan bisnis laundry serta sabun deterjen, pewangi laundry, dan lainnya. Yang pertama yaitu adalah KBLI teman-teman. Jadi proses pembuatan sampai proses pemasaran ini membutuhkan izin usaha dan legalitas yang sesuai. Pelaku usaha perlu mendaftarkan usahanya berdasarkan dengan kode klasifikasi yang sesuai untuk mendapatkan nomor induk berusaha, yaitu sebagai berikut. KBLI-nya 20231 yaitu industri sabun. Lalu KBLI 20232 industri kosmetik untuk manusia termasuk pasta gigi, jadi untuk usaha pewangi juga atau parfum. Lalu KBLI 46443 perdagangan besar kosmetik, 47724 perdagangan eceran untuk kosmetik dan manusia. Harap diperhatikan bahwa bidang usaha perdagangan besar tidak dapat dijalankan bersamaan dengan bidang usaha perdagangan eceran, sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan skala usaha yang dijalankan. Dan biasanya untuk teman-teman UMKM ini menggunakan 47724, lalu 20231 dan 20232 untuk bisnis laundry dan pewangi pakaian teman-teman. Jadi ini adalah kode KBLI yang nantinya akan digunakan di NIB OSS RBA. Jadi NIB ini adalah KTP-nya para pengusaha yang wajib kalian miliki. Baik itu kalian usaha kecil UMKM ataupun sudah besar, wajib punya namanya NIB OSS RBA. Izin yang dibutuhkan untuk bisnis laundry. Bisnis laundry telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan dalam era ini di mana kesibukan dan gaya hidup modern semakin mendominasi, layanan pencucian pakaian ini telah menjadi kebutuhan pokok bagi banyak orang. Tentu saja peluang bisnis dalam bidang ini semakin menggiurkan nih bagi kalian. Namun seperti bisnis lainnya, bisnis laundry ini juga membutuhkan perhatian serius terkait dengan aspek legalitasnya supaya bisnis kalian berjalan dengan aman, tenang, dan damai. Mengapa sih perizinan bisnis laundry itu penting? Nah, dalam konteks perizinan bisnis laundry, penting untuk diketahui bahwa bisnis ini termasuk dalam kategori usaha yang wajib mengurus perizinan berusaha sebagaimana ketentuan dari Peraturan Presiden nomor 49. Namun pertanyaan yang mungkin muncul adalah izin apa saja nih yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis laundry? KBLI bisnis laundry tadi, untuk memahami jenis izin yang diperlukan, kita perlu merujuk kepada KBLI atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia yang berkaitan teman-teman. Jadi bisnis laundry ini termasuk dalam KBLI 96200, di mana ini terdiri dari pencucian dan dry cleaning, kemudian penatu dan pencelupan. Jadi menyediakan layanan penatu. Jadi ini untuk KBLI tambahan teman-teman. Lalu selanjutnya pengelolaan transaksi tekstil, peralatan mekanik, pakaian dan barang tekstil jadi, layanan pencuci dan perawat pakaian, pencucian karpet, rag dan curtain, kemudian pengumpulan pengiriman pakaian, penyediaan linen dan seragam kerja teman-teman. Ini adalah untuk KBLI tambahan dari bisnis laundry teman-teman. Kemudian bisnis laundry termasuk kepada usaha yang wajib untuk mengurus perizinan berusaha. Ini menjadi salah satu layanan pokok bagi masyarakat Indonesia saat ini. Dengan semakin tinggi permintaan bisnis laundry, tidak mengherankan bisa menjadi potensi pendapatan yang menguntungkan bagi para pelaku usaha seperti kalian. Nah, sebab penting untuk mengetahui bahwasanya usaha laundry ini termasuk kepada usaha yang wajib. Jadi di video kali ini kami akan membahas langkah-langkah yang perlu diambil untuk memastikan bahwa suatu bisnis laundry dapat beroperasi secara sah dan memenuhi semua peraturan yang berlaku bagi
bagi kalian. Dan kita akan jelaskan apa sih manfaatnya legalitas usaha itu. Jadi ini dia adalah manfaat mendirikan legalitas untuk bisnis kalian. Yang pertama, sebagai sarana perlindungan hukum untuk badan usaha. Dan memiliki badan izin, maka usaha Anda tercatat secara legal dan pemerintah, sehingga Anda dapat terhindar dari tindakan penertiban oleh Satpol PP dan lainnya. Sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menunjang perkembangan, sebagai sarana pengembangan usaha ke level internasional, teman-teman. Jadi ini adalah 3 manfaat kalian memiliki legalitas bisnis, teman-teman. Nah, izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga menjadi salah satu bagian surat yang penting disiapkan oleh pemilik bisnis industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga agar usahanya bisa sah secara hukum. Ada kalanya nih, pengusaha hanya memikirkan mencari penghasilan sampai terlena mengurus izin usaha industri sabun dan bahan pembersih keperluan rumah tangga. Kenyataannya, kalau usaha sudah mendapatkan izin, terdapat banyak keuntungan yang bisa kalian terima, mulai dari menaikkan jumlah pelanggan, pendapatan, bahkan bisa terlepas dari masalah yang bisa merugikan di kemudian hari. Lalu, omset bisnis dapat bertambah disebabkan sesudah mengurus izin, pemilik bisnis bisa memperoleh pasar yang lebih banyak. Salah satunya adalah dengan bekerja sama dengan institusi lainnya atau dapat kesempatan baru melalui tender yang telah dilakukan lembaga swasta atau pemerintah. Pebisnis juga dapat mengembangkan usaha ke pasar luar negeri, melakukan usaha ekspor impor, bahkan membuat kerjasama dengan pemilik bisnis di luar negeri, teman-teman. Jadi ini adalah manfaat ketika kalian berbisnis dan kalian telah melengkapi legalitas bisnis kalian untuk kemajuan bisnis kalian juga. Nah, ini adalah resiko bisnis tanpa legalitas yang bisa kalian hadapi. Yang pertama, siap-siap dibekukan oleh instansi terkait, sulit melakukan ekspansi bisnis, sulit mendapatkan bantuan dana, dan kredibilitasnya diragukan. Lalu bagaimana sih? Kita kan masuk UMKM nih. Izin usaha apa saja yang dibutuhkan untuk bisnis laundry atau bisnis sabun cuci? Yang pertama pasti ada NPWP, kemudian ada NIB, kemudian ada izin. Kalau untuk yang sekarang itu adalah izin Kemenkes, teman-teman. Lalu ada badan hukum, dan kami akan jelaskan satu persatu apa saja yang perlu kalian butuhkan dan bagaimana solusinya akan kita kupas tuntas di video kali ini. Yaitu apa NIB? NIB itu adalah bukti registrasi pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. Jadi di sini bisa berlaku sebagai TDP, angka pengenal impor, dan juga hak akses kepabeanan, yaitu adalah NIB OSSRBA, teman-teman. Jadi di sini peraturannya itu berdasarkan PP nomor 424 tahun 2018. Jadi di sini untuk resiko usaha itu ada 4, ada resiko rendah, resiko menengah rendah, ada resiko menengah tinggi, dan juga ada resiko tinggi. Ini adalah NIB OSS Terbao ya, nomor induk berusaha, one line single submission risk based approach, jadi berdasarkan resiko. Nah, keuntungan dari adanya NIB ini adalah pertama, lebih mudah mendapatkan izin usaha. Waktu yang diperlukan sebentar. Mendapatkan NIB secara langsung dari sistem OSS, pelaku usaha bisa mendapatkan izin usaha secara real time. Pelaku juga dapat meninjau proses perizinan secara online. Jadi di sini manfaatnya sebagai legalitas usaha, berpeluang program fasilitasi dari pemerintah, kemudahan modal, dan pemerluas pasar produk. Lalu kalian tahu nggak sih pentingnya memiliki logo? Jadi kalian wajib punya namanya logo. Dimana bagi pebisnis pemula, logo ini sangat berperan penting. Pentingnya logo perusahaan ini adalah sebagai bentuk profesionalitas. Logo menunjukkan seberapa serius kamu dalam menjalankan bisnis ini. Setelah itu logo juga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang kamu jual. Jadi logo ini ibarat tabungan investasi sebuah brand. Semakin besar brandnya, maka logo pun akan semakin bernilai, teman-teman. Dan selanjutnya adalah PT Perorangan. Apa sih PT Perorangan itu? PT Perorangan adalah badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undang yaitu mengenai usaha mikro dan kecil. Jadi teman-teman wajib punya namanya PT Perorangan, dan sekarang kami juga bisa bantu untuk penerbitan PT Perorangan. Untuk harganya juga masih sedang dalam promo. Kalian bisa cek link deskripsi video di bawah ini ya. Nah, apa sih PT Perorangan? Jadi saat ini mendirikan PT Perorangan tidak perlu lagi didirikan dengan minimal 2 orang, melainkan bisa didirikan dengan seorang diri cukup, yaitu KTP kalian saja disebut dengan PT Perorangan, di mana hal ini sesuai dengan peraturan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Nah, besaran modalnya ini untuk mendirikan PT Perorangan hanya berdasarkan keinginan dan kemampuan pendirinya setelah pengisian surat pernyataan. Tidak hanya itu, Anda juga memperhatikan kriteria modal usaha di atas. Sekarang ketentuan tersebut digunakan pada saat melakukan pendirian atau
atau pendaftaran kegiatan usaha. Nah, masih menyambung nih dengan poin tersebut, karena Anda memberikan PT perorangan, maka Anda memiliki tanggung jawab penuh untuk menjalankan dan mengontrol PT tersebut. Selain itu, karena PT perorangan ini statusnya adalah badan hukum, maka tanggung jawab Anda hanyalah sebatas modal perusahaan, sehingga aset pribadi Anda tidak akan terganggu jika terjadi risiko bisnis di kemudian hari. Nah, manfaatnya itu tidak ada ketentuan modal dasar, cukup mengisi pernyataan pendirian, cukup satu orang pendiri saja, dan pajak yang dibayar pastinya lebih murah, teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini untuk kriterianya sendiri adalah kriteria usaha mikro dan ada kriteria usaha kecil, teman-teman. Jadi maksimal 5 miliar. Jangan biarkan bisnis kamu terhambat gara-gara nggak punya partner bisnis. Nah, PT Perorangan ini adalah solusinya. Nikmati kemudahan mendirikan PT tanpa perlu pusing dan cari partner, teman-teman. Jadi teman-teman, kami juga bisa bantu untuk pendirian PT Perorangan ya. Silakan kalian cek link deskripsi di bawah ini. Selanjutnya adalah legalitas paten merek haki, teman-teman. Apa sih yang maksud dengan haki? Haki ini adalah hak kekayaan intelektual atau hak eksklusif yang diberikan negara kepada seorang atau lembaga yang telah menciptakan gagasan atau ide yang bernilai komersial, teman-teman. Nah, misalnya untuk haki sebagai kalian pemilik usaha atau para kreator, inventor, ini wajib namanya pendaftaran haki untuk melindungi brand atau merek kalian, teman-teman. Dan kami juga bisa bantu untuk pendaftaran paten merek haki ini. Seberapa penting haki ini? Haki ini sangat penting bagi pelaku usaha karena memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan produknya. Pendaftaran haki ini merupakan tahap kritis yang tidak boleh diabaikan untuk memastikan apakah merek yang dimiliki dapat didaftarkan dan untuk menghindari sengketa hukum akibat kesamaan merek dagang di masa depan. Hati-hati, haki lupa diurus sama dengan bom waktu, teman-teman. Jadi pastikan kalian sudah mendaftarkan haki terlebih dahulu. Nah, buat bisnis pentingin merek dulu atau izin dulu sih. Jadi memulai bisnis tidaklah mudah. Banyak hal yang perlu diperhatikan agar tidak salah langkah dan terjerat hukum. Salah satu adalah ketika mulai bisnis, teman-teman wajib perlu merek atau nama yang akan digunakan untuk memasarkan produk kalian, dan kami akan bantu teman-teman. Nah, ada berapa kelas sih merek dalam bidang usaha? Jadi ada 2 kelas nih. Kelasnya itu ada kelas barang dan juga ada kelas jasa. Untuk kodenya sendiri, kalau kelas barang itu dari 1 sampai 34, kalau kelas jasa dari kelas 35 sampai 45, teman-teman. Pelaku UMKM kadang melupakan pentingnya pengelolaan haki ini, padahal salah satu kekuatan produk agar diterima di masyarakat adalah bagaimana menciptakan kekuatan branding. Dan branding ini itu adalah wajib namanya teman-teman mendaftarkan paten merek haki, dan tahapannya seperti ini, teman-teman. Jadi ada pengajuan, pemeriksaan formalitas, pengumuman, pelayanan teknis, pemeriksaan substantif, persetujuan direktur, penomoran daftar merek, dan pengiriman sertifikat merek. Dan proses ini lumayan agak lama, teman-teman, sekitar 1 sampai dengan 12 bulan untuk terbit sertifikat mereknya. Namun untuk pendaftaran bukti daftar merek, kalian bisa mendapatkan cukup 1 hari saja, dan akan kami bantu untuk pendaftaran merek haki kalian, teman-teman. Nah, selanjutnya adalah izin edar PKRT dalam negeri, teman-teman, atau kita sebut dengan PKD, di mana ini adalah salah satu contoh, ada namanya NZ Liquid Detergent, teman-teman. Jadi di sini untuk produknya ini sudah mendaftarkan PKRT. Jadi teman-teman perlu tahu nih, kalau teman-teman punya produk deterjen, sabun cuci, kemudian pewangi, kalian wajib punya namanya legalitas, yaitu izin edar PKRT. Dan kami juga bisa bantu untuk penerbitan izin PKRT. Kalian silakan klik link di bawah ini, ada link deskripsi video, atau kalian silakan chat adminnya saja. Ini juga teman-teman untuk parfum juga ini ada namanya izin Kemenkes RI PKD verified, teman-teman. Jadi kami bisa bantu semua ini untuk mengamankan bisnis kalian berjalan dengan aman, lancar, dan sukses. Nah, solusi legalitas kami, teman-teman. Jadi di sini kami adalah RHC Konsultan UMKM. Setiap orang berhak mendirikan usaha dan memiliki legalitas bisnisnya dengan mudah, cepat, aman, dimanapun dan kapanpun beranda. Paket promo 2024 program UMKM naik level, teman-teman. Jadi di sini paket A, B, C, D, dan E, F. Di sini kami sedang ada promo nih untuk kalian yang punya bisnis di bidang laundry. Kalian akan kami bantu untuk legalitasnya dari mulai NIB, kemudian paten merek, PT perorangan, dan juga ada sertifikat PKRT, teman-teman. Nah, legalitas yang harus dilengkapi untuk bisnis laundry, sabun deterjen, pewangi laundry, pengharum pakaian, dan lainnya, yaitu pertama adanya kode KBLI sesuai dengan produk kalian, NIB SRBA-nya, kemudian ada NPWP, ada sertifikat paten merek haki, ada PT perorangan, dan juga ada izin edar PKRT atau PKD, teman-teman. Jadi teman-teman, inilah legalitas yang diperlukan untuk kalian membangun bisnis laundry ataupun bisnis sabun dan deterjen dan lainnya, teman-teman. Dan semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silakan teman-teman chat di kolom komentar, atau silakan teman-teman japri di admin yang ada di link deskripsi video. Kami akan bantu legalitas usaha kalian step by step, satu persatu, dan kami sedang ada promo hingga Desember 2024. Jadi manfaatkan kalian promo ini supaya kalian bisa maju
maju untuk bisnis kalian. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, karena kami di sini fokus menjadi sahabatnya wirausaha pemula dan juga pebisnis muda teman-teman. Dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas waktu menontonnya, dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.